kamu dimakan atau memakan. Everyone, welcome back to AE Podcast. So it's our third episode. So kalau korang pernah tonton sebelum ni, dekat episod pertama kita berlatar belakangkan swimming pool. Tapi kali ni kita sebenarnya diterbangkan oleh Antena Entertainment ke Indonesia bersama dengan barisan pelakon dan juga pengarah untuk filem Labina. Mereka di sini. Yeah. Okay guys, so hari ni kita nak borak-borak sikit lah dengan pengarah dan juga barisan pelakon untuk filem Labina. Kalau korang semua tak tahu, Labina tu nanti kita tunggulah pengarah untuk explain sendiri. So bersama saya sekarang adalah Jenny Zhang, ya, sebagai Diana. And then kita ada Raihanun sebagai Najwa. Kita ada Julio sebagai Jodas. Dan juga pengarah Pak Azhar Kino Lubis yang terkenal dengan karya-karyanya yang kalau di Malaysia tu karya-karya bapa memang petaka gunung gede, pengantin setan, semua ya. Hari ni kita nak bersembang sedikit lah tentang filem Labina. Jadi kita nak tanya dulu Pak Kino. Pak Kino, gimana untuk filem Labina itu sendiri sebenarnya apa? Labina sebenarnya kalau pasti tahu ya, kalau di trailer atau di setiap promo selalu ada yang dibalik gitu. Setiap kata itu kalau dibalik kan jadi kanibal, kayak gitu loh. Nah, ya sebenarnya kita mau nyampaikan sesuatu story dalam bentuk genre psychological horror thriller ya, kayak gitu. Terus tapi ada premis yang pengen kita sampaikan, poin bahwa setiap manusia itu selalu ingin berburu. Setiap manusia pengen survive, kayak gitu ya, pengen nyaman, kayak gitu loh. Jadi semua karakter yang ada manusia itu sebenarnya ada di dalam film ini, kayak gitu. Jadi kita pengen menceritakan bahwa ya ini kayak perjalanan manusia yang dari dulu ada satu ritual bahwa kanibalisme itu sudah terjadi di kehidupan ini, kayak gitu loh. Tapi polanya, bentuknya itu akan berbeda-beda. Dia juga jenisnya akan beda juga, bisa ngikutin di zamannya, kayak gitu loh. Nah mungkin ini seksi atau kanibalisme yang terjadi di tahun sekarang lah, kayak gitu. Oh, itu sebenarnya dia ada sedikit behind it's behind. Sebenarnya bukanlah literally it's a cannibal, but something related to human. It's really interesting actually sebab tema cannibalistic ini sebenarnya kind of fresh untuk scene horror sekarang. Karena kalau kita tonton bukan saja di Indonesia ya, di Malaysia itu santet ataupun hantunya datang pocong ya, jadi gitu. Di sini ada pocongnya juga. Tapi malu. Pocongnya malu. Jadi nggak diliatin, biasanya pocong diliatin wajahnya, yang ini malu dia. Ya sebelum ini kita ada tonton pocong gundul, pocong yang giginya taring semua. Oke, untuk Julio, sebelum ini saya pernah tonton Julio Pretty Little Liars 1 and 2, and I think it's a drama mystery kind of thing. So what about Labina? Apa yang membuatkan Julio mau terima sebagai Judas? Firstly, karena aku pernah bekerja sama Bang Kinoy, we had a really fun time together, experience together. Dan dari situ akhirnya kita sempat ngobrol, kayaknya seru kalau misalnya kita collaboration lagi. Habis dari situ masuk ke ceritanya Labina. It's about cannibalism, and I've been always wanting to play a character that has a psychological touch. And this character specifically, he's a psychologist in this institution. So I think it plays a lot of, banyak besarnya kebahagiaan aku untuk bermainan karakter ini, karena dari dulu pengen memainkan karakter yang ada sentuhan psychology. Apalagi dia, that's whatever it is when it comes to the character, his approach is very intentional. I see. But your face is actually quite young for the psychologist punya role. What do you think? Your face looks like a kind of like baby face kind of look, but innocent. Yes. That's the trick. That's the trick for the first time, because it makes you comfortable at the first place, and then wrong. I see. I'll eat you from behind. And there's a reason behind it. Why? Kenapa lo masih muda? Okay. That's why. That's something to be kept to the end. Alright. Tapi before kita ke Raihanun, kita ke Jenny dulu ya, sebab kita ada sedikit twist ya di hujung sebenarnya. Untuk Mbak Jenny, kita
udah ketemu kali kedua. Iya. Sebelum ini untuk film yang drama Yes. di Malaysia, kali ini saya terbang ke Indonesia sekali lagi. Ya, but first of all, happy birthday to you. Thank you so So- much. Thank you. Yeah. Yeah, it was. So basically, you look younger, and then of course in the movie also something has to do with the young thing. Sebagai orang yang mengelola yayasan, Merekrut. ya merekrut di yayasan Payung Emas. Bagaimana? that's another one. So bagaimana watak Mbak Jenny kali ini sebagai Diana? Oke. Untuk watak kali ini saya sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Bang Kinoy dan all the cast. Untuk karakter ini sendiri juga saya sangat senang sekali bisa dapat karakter ini karena sebelum-sebelumnya film-filmnya itu saya selalu jadi kayak protagonis, always sedih, tapi ini saya sangat kejam. Yeah. Jadi it's a different karakter aja. Jadi saya sangat senang sekali bisa dapat karakter ini dan memang karakternya Ibu Diana ini very manipulatif, baik, tapi baik nggak ya? Stay tune. Ya, kira-kira itu. Jadi ada sebarang tantangan untuk membawakan watak sebagai Diana. Mungkin sebelum ini ya seperti yang Mbak Jenny bagi tahu tadi yang memang sebelum ini wataknya lebih protagonis. Yeah. Kali ini ya sedikit ya daripada trailer sebenarnya kita tak tahu sebenarnya watak ini sebenarnya di antagonis ke protagonis ke atau di tengah-tengah. Jadi Oke. macam mana? Kalau saya rasa untuk karakter Diana sendiri di setiap sisi lain setiap manusia itu pasti ada. Di mana dia waktu kepepet bahasa Inggrisnya bahasa Malaysianya apa? Kalau English, what is in English? Kayak in the situation kayak memang harus benar-benar di satu situasi yang kamu sudah tidak bisa kemana-mana, kita harus choose Trap. kamu udah di trap, kamu harus memilih kamu dimakan atau memakan. Jadi kalau menurut saya di setiap sisi manusia itu pasti ada gitu. Jadi untuk build itu ya mau nggak mau saya harus menghilangkan sisi saya yang manis, lembut, keibuan. Yeah. Nah di sini memang benar-benar kayak harus manipulatif, kelihatan baik tapi sebenarnya dia tidak baik. Gitu. Oke, so something makan atau dimakan kita tunggu nanti. Oke, untuk kita ke Barai Hanun. Ini kali pertama kita bertemu dan sebelum ini saya tonton karya Barai Hanun juga film Layang-Layang Putus. Layang-Layang Putus, sorry. Ya, itu pun juga drama. Ya, tapi sebelum jadi bagaimana seseorang yang penuh dengan trauma? I would say someone it's actually draws from a personal trauma atau maybe trapped in the situation juga. Well, Untuk watak sebagai Najwa. Najwa tuh sebenarnya she's a teacher. Jadi sebenarnya basic of the story being haunted by humans is terrifying than being haunted by ghosts gitu. Exactly. So that's the basic of the story and that memang social systemnya juga kan social statusnya itu juga diceritakan di sini. Memang build-nya nggak susah juga karena relasi relationship antara Najwa dan Yanti. Yanti yang diperankan sama Naila itu kan ibu dan anak. Bagaimana dia mau sacrifice juga di keadaan yang harus bisa mengambil keputusan di waktu yang sangat sempit, itu juga ceritanya sangat menarik lah pokoknya. So your dynamic with Naila, bagaimana sebagai peran ibu dan anak? Mungkin kalau dilihat daripada trailer itu sendiri mungkin nampak ada sedikit seorang di atas, seorang di bawah dan dia tidak bertemu di tengah-tengah. Bagaimana? Kebetulan I've worked with Naila before, so it's not really hard for me to build the chemistry with her. So ya memang dia kan juga manja banget anaknya gitu. Jadi untuk build the chemistry jadi ibu dan anak tuh nggak susah, nggak sulit. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini kita perlu cut it short. Like I wish I can have like a very long session, you know, especially on this psychology thing, you know, on Labina. Because kali pertama ketika tajuk Labinak itu keluar, I actually keep questioning myself like, why Labinak? Labinak ini saya cari dalam kamus bahasa Melayu tiada, in English also tiada. And then I also like ask my friend, is it that I have to go through like maybe Sunda, maybe Jawa, you know, like what is Labinak, you know? It's actually slang. So that's why when it you know when the trailer came out, and I was like, oh, okay, it's cannibal. It's really interesting. So
maybe each one of you, any of your favorite moment of this movie? A lot. Maybe? Yeah. A lot because we have to apa namanya Yeah, keep it. very Keep it. Yeah, maybe like something non-spoiler thing. non-spoiler thing. So based on the trailer, it's Yeah. based on the trailer ya. Organ-organnya, the ritual. The ritual scene is really fantastic, and Kinoy is really amazing when he directed. The ritual scene is really fantastic. About the set, about the direction, about the dance and everything is really fantastic. For me, it's really fantastic. Okay, untuk Pak Kinoy sendiri, untuk pemilihan barisan pelakon, adakah ini memang keputusan Pak Kinoy sendiri ataupun ada perbincangan bersama dengan Perbincangan waktu itu sama Pak Dilips ya, Pak Dilip Pasanjev gitu sebagai produser di Anami kayak gitu. Terus tapi saya memang merekomen kayak gitu loh, karena dia juga banyak tidak mengetahui ya bagaimana untuk ininya. Jadi kayak Jenny, Ryan Nun, Gio, Naila kayak gitu loh. Kadang kalau saya memilih pemain itu kembali lagi satu, dia sudah pernah peranin ini apa enggak kayak gitu. Karena kalau dia belum, itu tantangan buat saya kayak gitu loh. Karena maksudnya kita bisa ciptain karakter yang versi kita gitu loh, bukan yang dia udah pernah mainkan kayak gitu. Jadi menurut aku kayak misalkan Gio, karena aku pernah syuting sama dia, sangat diam, apa jangan-jangan bahaya, misteri ya, penuh misteri. Nah, sempat itu kebayang nggak usah casting, kayaknya Gio udah bisa main kayak gitu loh. Maksudnya apa ya? Jadi saat bukan saya lihat screen testnya atau castingnya, tapi bagaimana saya analisa dia main di mana kayak gitu. Lebih ke situnya. Nah itu akan saya rekomen ke produser kayak gitu. Semua teman-teman di Malaysia, jangan lupa saksikan Labinak. Mereka ada di sini mulai 18 September 2025 di Pawagam. Hai teman-teman yang berada di Malaysia, jangan lupa untuk saksikan film Labinak. Mereka ada di sini tanggal 18 September di Pawagam. Halo Pakcik, Makcik, adik, kakak semua yang ada di Malaysia, jangan lupa nonton Labinak. Mereka ada di sini tanggal 18 September 2025 di Pawagam. Halo adik-adik di Malaysia, Pace-Mace, jangan lupa saksikan film Labinak. Mereka ada di sini, akan tayang pada tanggal 18 September 2025 di Pawagam. Yeah, alright guys, thank you so much everyone. Jangan lupa untuk saksikan filem Labinak. Mereka ada di sini di Pawagam, Malaysia mulai 18 September 2025. So with that, bye bye.